Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Alesani, saya dari kelas 10 IPA 2, nomor absen saya 31. Pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan atau reaksi saya pada podcast Deddy Corbuzier yang ia upload di channel YouTube-nya. Nah, jadi isi keseluruhan dari video YouTube-nya itu, alasannya si Deddy Corbuzier ini kenapa dia menghilang dari YouTube selama 2 minggu. Dan juga perjuangannya melawan COVID-19 dan beberapa penyakit yang ia alami pada waktu itu. Sebelum masuk ke tanggapan, saya akan memberitahu kalian siapa aja sih yang ada di podcast itu. Nah, yang pasti yang pertama tuh ada Deddy Corbuzier. Nah, kita semua ini tahu siapa Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini tuh mentalis, terus presenter televisi, aktor, YouTuber Indonesia, dan juga dia pesulap. Nah, setelah Deddy Corbuzier ini keluar dari dunia sulap, dia lanjut membuat video YouTube gitu di channel YouTube-nya yang berjudul Podcast Close the Door. Nah, podcastnya ini tuh kayak sering banget dia uploadnya, bisa sekitar seminggu tuh ada 3 atau bahkan 4, dan yang dia undang tuh orang-orang yang luar biasa banget. Nah, selanjutnya ini ada Dokter Gunawan. Dokter Gunawan ini dokter spesialis penyakit dalam. Nah, Dokter Gunawan ini tuh dokter yang udah dokter yang udah ngejagain, ngerawat si Deddy Corbuzier ini sampai dia sehat lagi, pulih lagi gitu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tanggapan saya terhadap video podcast tersebut. Menurut saya video podcast ini tuh sangat bermanfaat, sangat edukatif sekali. Karena di dalam video YouTube-nya itu dijelaskan dari awal gimana si Deddy Corbuzier-nya ini tuh bisa terkena. Nah, urutannya itu detail banget, bener-bener dari awal sampai akhirnya dia pulih lagi, sehat lagi gitu. Pada awalnya kan si Deddy Corbuzier itu OTG, jadi orang tanpa gejala. Jadi dia bantuin saudara-saudaranya, keluarganya gitu yang lagi sakit. Dan ternyata setelah beberapa kali swab, dan itu baru ketahuan kalau misalnya dia kena. Padahal dia mengiranya dia nggak akan kena karena dia tuh dia kan olahraga dan pola hidupnya sehat gitu. Nah, ternyata juga dia bisa kena. Nah, terus di video itu juga dijelaskan bagaimana si virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jelasinnya sama Dokter Gunawannya. Terus juga dijelasin di video itu keajaiban dimana si Deddy Corbuzier-nya ini tuh bisa melewati badai sitokin. Nah, kenapa disebut keajaiban? Karena pada masa itu pas lagi kena badai sitokin itu tuh masa-masa paling kritisnya si Deddy Corbuzier-nya ini, sampai antara hidup dan mati lah bisa dibilang gitu. Nah, kan tadi saya ada bilang badai sitokin. Nah, buat kalian yang nggak tahu, saya akan jelasin sedikit. Jadi sitokin itu salah satu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, dalam kondisi normal, si sitokin ini membantu sistem imun kita berkoordinasi dengan baik untuk melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Nah, tapi kalau si sitokin ini tuh diproduksi dengan berlebihan, sitokin justru akan menyebabkan kerusakan di dalam tubuh kita. Nah, ini yang disebut dengan badai sitokin. Jadi intinya badai sitokin ini tuh terjadi jika tubuh kita melepaskan terlalu banyak sitokin ke dalam darah dalam jangka waktu yang cepat. Nah, kondisi ini membuat sel imun kita menyerang jaringan dan sel yang sehat sehingga bisa menyebabkan peradangan. Nah, peradangan ini membuat organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu bisa menjadi rusak atau jadi gagal fungsi. Nah, jadi itu ya yang disebut dengan badai sitokin. Selanjutnya saya akan memberitahu 5 poin yang sangat penting yang bisa kita ambil dari video tersebut. Nah, yang pertama kita harus menjaga kesehatan tubuh. Nah, karena kan kita selama pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, kita di rumah terus, kita jarang melakukan aktivitas fisik, kita juga jarang melakukan interaksi sosial. Jadinya hal ini bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, kita harus melakukan olahraga secara teratur.
Nah, olahraga ini dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan juga daya tahan tubuh. Selanjutnya yang nomor 3, kita harus memakan makanan yang bergizi, kayak contohnya tuh 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya yang keempat yaitu memperhatikan asupan vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan. Tapi asupan vitamin ini kita juga bisa dapatkan lewat suplemen sih. Nah, yang kelima, yang terakhir, ini tuh yang paling penting. Walaupun kita udah yang namanya olahraga, kita udah makan sehat, ini tuh semuanya nggak akan menjamin kita untuk kebal dari si COVID-19 ini. Kayak contohnya aja si Deddy Corbuzier ini, dia tuh udah yang namanya nerapin pola hidup sehat, tapi dia tetap aja kena gitu loh. Nah, tapi bukan karena kita ngeliat si Deddy Corbuzier ini dia udah sehat-sehat tapi kok dia tetap kena. Udahlah, kita nggak usah sehat-sehat aja gitu, pola hidup sehat kita nggak usah gitu. Jangan, kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga yang rutin dan juga makan makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Karena orang kayak Deddy Corbuzier aja bisa kena, apalagi kita yang mungkin pola hidupnya nggak sesehat si Deddy Corbuzier ini. Oke, sekian video kali ini dari saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Dadah.